Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikoh Dina Aryani, kelas HK 18D. Saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Hukum Kesehatan. Yang pertama, hukum kesehatan adalah semua ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban individu, kelompok atau masyarakat sebagai penerima dan pemberi pelayanan kesehatan. Tujuan hukum kesehatan adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat di subsektor kesehatan. Alasan diperlukannya peraturan dalam bidang kesehatan adalah didorong adanya kebutuhan 1. Pengaturan pemberian jasa keahlian, 2. Tingkat kualitas keahlian tenaga kesehatan, 3. Keterarahan, 4. Pengendalian biaya, 5. Kebebasan masyarakat menentukan kepentingan serta identifikasi kewajiban pemerintah, 6. Perlindungan hukum bagi pasien, 7. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, 8. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan perlindungan bagi kepentingan umum. Jawaban soal nomor 2. Pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut saya, seseorang yang dikatakan sehat adalah keadaannya sehat baik secara fisik maupun mental. Jawaban soal nomor 3. Perjanjian antara dokter dan pasien adalah perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dokter. Jawaban soal nomor 4. Sumber-sumber hukum kesehatan. 1. Undang-undang ialah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. 2. Custom adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang. 3. Jurisprudensi, keputusan hakim atau pengadilan terhadap persoalan tertentu yang menjadi dasar bagi hakim yang lain dalam memutuskan perkara sehingga keputusan hakim itu menjadi keputusan hakim yang tetap. 4. Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum karena perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak mengikat para pihak itu sebagai undang-undang. Yang kelima, doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya bagi pengadilan dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sumber hukum yang paling mendominasi adalah perjanjian, di mana hubungan dokter dan pasien secara hukum umumnya terjadi melalui suatu perjanjian atau kontrak, dimulai dengan tanya jawab antara dokter dan pasien, kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik. Akhirnya, dokter menegakkan suatu diagnosa. Jawaban soal nomor 5. Jika saya seorang pengacara, hal yang akan saya lakukan dalam menangani kasus BPJS adalah memprioritaskan cara pelayanan dari pihak rumah sakit terhadap pasien yang sering kali terjadi ketidakadilan atau ketidakpuasan antara pasien BPJS dan Mandiri atas pemberian pelayanan yang dilakukan pihak rumah sakit, di mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Kesehatan bahwa pasien berhak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminatif, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Jawaban soal nomor 6. Aborsi adalah pengguguran kandungan atau terminasi kehamilan yang disengaja. Dikenal ada 3 macam aborsi, yaitu 1. Aborsi spontan, yaitu berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. 2. Aborsi buatan adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi. Yang ketiga, aborsi terapeutik adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya, tetapi
Ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. Jawaban soal nomor 7, praktek yang buruk dalam malpraktek maksudnya adalah ketidakcakapan yang tidak dapat diterima yang diukur dengan ukuran yang terdapat pada tingkat keterampilan sesuai dengan derajat ilmiah yang lazimnya dipraktikkan pada setiap situasi dan kondisi di dalam komunitas keanggotaan profesi yang mempunyai reputasi dan keahlian rata-rata. Tolak ukur dari malpraktek adalah: 1. Berbuat atau tidak berbuat. Tidak berbuat di sini adalah mengabaikan pasien dengan alasan tertentu seperti tidak ada biaya atau tidak ada penjaminnya. Kedua, tindakan berupa tindakan medis, diagnosis, terapeutik, dan manajemen kesehatan. 3. Dilakukan terhadap pasien. 4. Dilakukan secara melanggar hukum, kepatuhan, kesusilaan, atau prinsip profesi lainnya. Kelima, dilakukan dengan sengaja atau ketidakhati-hatian. Keenam, mengakibatkan salah tindak, rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian, dan kerugian lainnya. Untuk soal nomor 8, jawabannya macam-macam malpraktek. 1. Kriminal malpraktek, yaitu perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori kriminal malpraktek manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana. Contohnya melakukan eutanasia, membuka rahasia jabatan, membuat surat keterangan palsu, melakukan aborsi tanpa indikasi medis. Kedua, sipil malpraktek. Seorang tenaga kesehatan akan disebut melakukan sipil malpraktek apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati. Contohnya, tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan, melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya. Ketiga, administratif malpraktik, yaitu tenaga perawatan dikatakan telah melakukan malpraktik administratif manakala tenaga perawatan tersebut telah melanggar hukum administratif. Contoh persyaratan bagi tenaga perawat untuk menjalankan profesinya harus ada surat izin kerja, surat izin praktek. Terus batas kewenangan serta kewajiban tenaga perawatan. Jawaban soal nomor 9, eutanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien. Dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri. Eutanasia dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok. Pertama, eutanasia pasif, di mana mempercepat kematian dengan cara menolak, memberikan, atau mengambil tindakan pertolongan biasa atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung. 2. Eutanasia aktif, mengambil tindakan secara aktif baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian. 3. Eutanasia sukarela, mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien. Yang keempat, eutanasia tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan pasien. Yang kelima, eutanasia non-voluntary, yaitu mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga atau atas keputusan pemerintah. Yang terakhir, jawaban yang terakhir adalah euthanasia di Indonesia tidak diperbolehkan. Ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 344 KUHP yang berbunyi, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika dikaitkan dengan agama dan hak asasi manusia, eutanasia tidak diperbolehkan dan tentunya melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Demikian jawaban UAS Hukum Kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.